Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Arya Tunisya. Saya Revalita. Saya Tevi Karmela Sari. Saya Nur Wahida. Saya Etna Hidayat Jo. Saya Syifa Mudia Sukri. Saya Selim Berta. Saya Ulil Kawardana. Hari ini kami ingin menyampaikan pendapat dan harapan kami mengenai persoalan infrastruktur yang terjadi di Kota Balikpapan. Kami menyadari bahwa pembangunan kota terus berjalan, namun masih ada persoalan besar yang kami nilai perlu untuk segera ditangani, yaitu banjir. Bukan hanya soal genangan air, tetapi sudah menjadi alarm keras bahwa infrastruktur kota kita perlu untuk segera dibenahi secara serius. Video ini kami tujukan untuk pemerintahan Kota Balikpapan dengan tujuan ada langkah konkret dan cepat untuk mencegah terjadinya banjir terulang kembali. Sebelumnya, kami ingin menyampaikan keprihatinan kami terhadap banjir besar yang terjadi di Balikpapan baru-baru ini. Tepatnya tanggal 19 Juni 2025, hujan deras mengguyur Kota Balikpapan sejak pagi hari. Hujan turun dengan intensitas tinggi dan durasi yang cukup lama, menyebabkan sistem drainase tidak mampu menampung debit air. Akibatnya, lebih dari 20 titik di Balikpapan mengalami genangan parah dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 70 cm. Beberapa lokasi terdampak antara lain Jalan MT Haryono, Gunung Sari, Damai, Gunung Malang, dan Sepinggan. Akibatnya banyak kendaraan mogok, aktivitas warga terganggu, dan beberapa orang bahkan harus dievakuasi dari rumahnya. Kejadian ini jelas bukan yang pertama dan kemungkinan besar akan terus terulang jika tidak ada upaya nyata untuk memperbaiki sistem drainase kota. Ada beberapa faktor yang menyebabkan banjir ini semakin parah. Yang pertama, curah hujan yang tinggi yang berlangsung lama. Kemudian, drainase kota yang tidak mampu menampung volume air karena ukurannya kecil, dangkal, dan banyak sampah. Sekaligus faktor pasang air laut yang tinggi membuang aliran air dari darat ke laut tersedat dan akhirnya meluap di jalan. Kontur Kota Balikpapan yang berbukit juga mempercepat aliran air hujan ke dataran rendah. Selain itu, banyak kawasan resapan air alami yang kini berubah menjadi kawasan permukiman dan pertokoan. Pepohonan yang digantikan oleh bangunan dan tanah terbuka yang ditutupi oleh beton, sehingga air hujan tidak sempat meresap ke dalam tanah. Kombinasi antara aliran air yang cepat dan semakin sedikitnya area resapan membuat banjir semakin sulit untuk dicegah. Banjir menyebabkan banyak kerugian, banyak warga yang tidak bisa keluar rumah, anak-anak tidak bisa berangkat sekolah, kendaraan yang rusak, serta dokumen serta perabotan juga ikut tenggelam. Banjir juga bisa menyebabkan penyakit jika banyak air yang tergenang bercampur dengan sampah serta limbah. Dalam kondisi seperti ini, rasa panik serta stres juga dapat dirasakan. Jika keadaan seperti ini terus terjadi, maka dampaknya bukan hanya untuk sehari-hari, tetapi juga kesehatan fisik serta mental berkelanjutan. Kami menilai bahwa sistem drainase di Kota Balikpapan ini sudah tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi kota yang terus berkembang. Di beberapa lokasi, drainase justru tertutup oleh bangunan permanen maupun lapak liar, sehingga air tidak bisa mengalir dan akhirnya meluap ke jalan. Selain itu, minimnya pemeliharaan rutin membuat saluran dipenuhi oleh endapan lumpur dan terdapat sampah yang memperparah penyumbatan. Semua ini menunjukkan bahwa sistem drainase kita perlu ditata ulang, bukan hanya diperbaiki secara teknis, akan tetapi juga dipantau dan dikelola secara konsisten. Kami memahami bahwa tidak semua solusi membutuhkan anggaran besar atau teknologi yang canggih. Maka dari itu, kami mengusulkan beberapa langkah sederhana tanpa harus membuat kajian panjang atau rapat yang berlarut-larut. Usulan yang pertama yang kami sarankan, pemerintah itu harus memasang CCTV di area-area yang rawan banjir. Terus pemerintah itu juga harus menyiarkan siaran itu agar masyarakat dapat melihatnya, sehingga masyarakat mengetahui titik-titik yang rawan banjir dan masyarakat dapat menghindari titik banjir tersebut, apalagi pada jam yang sibuk. Kami juga menyarankan pembuatan jadwal bersih-bersih drainase mingguan per kelurahan dengan pelaporan berkala yang transparan. Kami percaya langkah kecil yang serius jauh lebih baik daripada rencana besar yang tidak pernah dikerjakan. Ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tetapi soal mau atau tidak. Selain solusi teknis, kami percaya kekuatan kota juga ada pada warganya. Kami mengusulkan program 1 RT 1 sumur resapan, di mana setiap lingkungan wajib memiliki sumur resapan air hujan yang difasilitasi oleh Pemkot. Kedua, mengadakan program wajib bersih saluran air bulanan dikoordinasi oleh kelurahan dan RT dan dilaporkan secara online agar transparan. Ketiga, mewajibkan setiap pembangunan rumah dan ruko
menyediakan sistem drainase internal dan penampungan air hujan. Jangan hanya menuntut warga disiplin, pengembang juga harus ikut bertanggung jawab mengelola air dari lahannya. Kalau langkah-langkah ini dilakukan, bisa jadi kita tidak hanya menang melawan banjir, tapi juga membangun budaya sadar lingkungan. Kami percaya Balikpapan adalah kota yang bisa terus berkembang tanpa harus terus-menerus dikepung genangan. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau semua pihak, terutama pemerintah, bersedia bertindak nyata, bukan hanya wacana. Masyarakat melakukan bagiannya mulai dari gotong royong membersihkan saluran hingga menyuarakan keluhan di media sosial. Kami tidak ingin banjir menjadi hal biasa yang terus berulang. Mari kita ubah peristiwa ini menjadi momentum perbaikan. Kini saatnya pemerintah menunjukkan langkah konkret dimulai dari hal sederhana namun konsisten. Karena menjaga kota dari banjir bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal komitmen untuk melindungi kehidupan warganya. Untuk Balikpapan yang lebih tangguh, aman, dan layak huni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alergi kemajuan mendorong kemunduran. Memimpin di esok hari. Adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami?